Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sudah siap untuk belajar? Oke, jadi kakak harap adik-adik sudah siap ya untuk belajar persiapan TKA adik-adik ke depannya. So you have to be excited about this time karena kita akan mengulik kembali soal-soal berkaitan dengan bahasa Indonesia tingkat lanjut. Tentu saja dalam program kebanggaan kita, Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Baik adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Andrean untuk sekitar 30 menit ke depan kita akan membahas materi dengan pembahasan soal untuk bahasa Indonesia tingkat lanjut. Seperti yang kakak jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa materi tersebut adalah bagian dari materi untuk persiapan UTBK masuk ke perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. Jadi dengan kata lain, ini adalah investasi adik-adik juga untuk persiapan nantinya di tahun depan. Oke, langsung saja kita ke soal nomor pertama. Seperti yang kakak jelaskan sebelumnya bahwa di bahasa Indonesia maupun di wajib ataupun di tingkat lanjutan bahwa jangan ke-trigger dengan adanya teks yang panjang. Jadi adik-adik perlu fokus dulu baca soalnya karena memang ada beberapa soal yang tanpa baca teks kita bisa jawab dengan melihat opsi jawabannya saja. Dengan kata lain kita lihat langsung untuk setiap opsinya atau dengan kata lain kita lihat dulu dalam soalnya. Di sini dikatakan pola kalimat. Pola kalimat pada kalimat satu. Nah, jadi adik-adik kalau kita berbicara mengenai pola kalimat, kita akan mengingat ada 5. Jadi ada subjek, predikat, kemudian objek, keterangan, dan pelengkap. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar nih subjek itu apa, predikat itu apa, dan seterusnya. Jadi biar semakin adik-adik mengingat, kita lihat dulu dari kalimat dasarnya yaitu kalimat inti. Nah, jadi kalimat inti itu kan terdiri dari subjek dan predikat. Jadi dengan kata lain, adik-adik harus tahu persis subjek itu apa, predikat itu apa. Nah, jadi ini adalah dua item yang menjadi inti kalimat dalam suatu kalimat itu sendiri. Jadi kalau subjek dia itu adalah pelaku, selain pelaku bisa kita katakan dia itu adalah hal yang dibahas. Jadi dengan kata lain kalau subjek itu berkaitan dengan dua pertanyaan. Jadi dia berkaitan dengan pertanyaan siapa atau berkaitan dengan pertanyaan apa. Apa topik yang dibahas. Kemudian kalau predikat, predikat itu fungsinya menjelaskan subjek. Menjelaskan subjek. Jadi apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu selalu dijelaskan oleh si predikat ini. Makanya subjek dan predikat itu selalu beriringan. Jadi di mana subjek pasti ada predikat. Contohnya, saya memakan nasi. Saya ini jelas banget dia adalah pelaku. Terus setelah saya itu ada kata memakan. Jadi memakan di sini posisinya adalah menjelaskan si tokoh saya ini. Kalau si saya ini lagi makan sesuatu, misalnya makan nasi dan seterusnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja untuk kalimat satu ya. Soalnya kalimat satu yang diminta itu adalah berkaitan dengan pola kalimatnya. Di situ dikatakan perubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia. Oke, kakak selalu jelaskan kalau kalian mau yakinkan kalimat itu dimulai dari subjek, katakan hal apa yang dibahas. Coba perhatikan nomor satu, jawab pertanyaan kakak, hal apa yang dibahas di kalimat nomor satu. Nah, yang dibahas adalah perubahan iklim. Berarti dengan kata lain, ini adalah subjek. Nah, jadi ini ya adik-adik ya. Jadi yang dibahas itu adalah perubahan iklim. Jadi adik-adik harus mengetahui dari sisi mana subjeknya. Nah, jadi ini yang dibahas, subjek. Oke, di mana ada subjek pasti ada yang namanya predikat. Predikat itu biasanya identik dengan kata kerja. Jadi predikatnya itu adalah menjadi. Nah, yang perlu adik-adik ketahui bahwa ada yang namanya predikat kopula. Nah, jadi ada yang namanya predikat kopula atau verba relasional. Nah, ini kakak tuliskan.
Jadi kalau misalnya verba relasional, dia itu kalau misalnya kalian temukan di kalimat itu ada predikatnya. Jadi kalau misalnya di dalam kalimat itu predikatnya adalah kata adalah, menjadi, terus berkaitan dengan merupakan, maka adik-adik tidak perlu pusing karena dalam hal ini pola selanjutnya setelah predikat ini adalah pelengkap. Nah, jadi dia adalah pelengkap. Nah, jadi memang ini sudah paten ya. Jadi adik-adik langsung lihat saja kalau misalnya di kalimat itu dia predikatnya adalah merupakan menjadi, maka otomatis selanjutnya itu otomatis pelengkap. Nah, berhubung karena di dalam kalimat satu predikatnya adalah kata menjadi, berarti so far setelah menjadi itu adalah pelengkap. Jadi nggak usah pikirin lagi kira-kira setelah menjadi itu apa. Karena rumusnya sudah jelas. Kalau dia verba relasional, maka otomatis setelah predikat itu adalah pelengkap. Nah, kan kita sudah belajar nih di pertemuan sebelumnya, ciri-ciri keterangan kalau misalnya ada konjungsi, tapi dengan segala pengecualian. Nah, jadi kan ini pelengkap ya. Nah, ini pelengkap dari salah satu tantangan terbesar. Oke. Nah, cuman di sini kan ada konjungsi. Nah, tapi konjungsi apa yang digunakan? Nah, di sini adalah konjungsi yang. Yang ini adalah salah satu pengecualian konjungsi yang tidak kita bisa langsung katakan yaitu adalah keterangan. Karena yang itu fungsinya ada yang masih ingat, dia adalah perluasan. Jadi dalam hal ini dia meluaskan kata sebelumnya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya sebelum yang itu adalah subjek, maka setelah yang masih subjek. Kalau sebelum yangnya itu adalah objek, maka setelah yang masih objek. Nah, karena sebelum yang ini adalah pelengkap, maka setelah yang masih pelengkap. Nah, jadi ini perluasannya. Jadi dalam hal ini tidak ada keterangan. Karena dalam hal ini memang ada konjungsi, tapi konjungsinya itu adalah konjungsi yang sebagai perluasan di bagian kalimat sebelumnya. Jadi dalam hal ini kalau kita perhatikan berarti otomatis pola kalimat di kalimat satu itu adalah as people. Nah, sekarang kita make sure di opsinya apakah ada as people. Nah, ada ya, yaitu di opsi Charlie. Nah, jadi seperti ini adik-adik, ingat rumusnya kalau dia verba relasional, maka otomatis pola selanjutnya itu adalah pelengkap. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain kita udah dapatkan ya untuk soal nomor 1 yaitu di opsi Charlie. Dengan kata lain ini sudah clear berarti kita next ke nomor 2. Nah, di sini dikatakan kalimat utama pada paragraf kedua. Nah, jadi ini Kakak langsung menghadapkan di dalam teksnya paragraf keduanya. Nah, jadi Kak, kalimat utama itu apa? Nah, jadi adik-adik ingat kalimat utama itu adalah kalimat dasar, jadi kalimat pemegang topik. Ciri-cirinya, kalau kalimat utama ini tidak ada yang memegang topik pembahasan, maka kalimat sebelumnya itu, setelahnya itu tidak akan ada. Kenapa? Karena apa yang dia mau bahas kalau kalimat yang memegang topik pembahasan itu dihilangkan. Nah, for your information, kalau misalnya orang yang membuat soal berkaitan dengan ide pokok, kalimat utama, atau gagasan utama, biasanya dia menaruh kalimat utama atau pemegang topiknya itu di kalimat nomor 1. Jadi dengan kata lain, kalian fokus dulu. Nah, jadi kalian fokus, baca dulu kalimat 1, baru kalian make sure di opsinya apakah ada yang membahas tentang itu. Nah, jadi kita lihat ya, untuk di kalimat 1 dikatakan, keberadaan perpustakaan modern memberikan banyak manfaat. Jadi yang dibahas adalah keberadaan perpustakaan modern, dia memiliki banyak manfaat. Jadi banyak benefit istilahnya. Nah, ketika kalian baca kalimat 1 langsung make sure dulu ke opsinya. Mana tahu ada yang berkaitan dengan itu. Dikatakan yang alfa siswa dapat memanfaatkannya untuk mencari referensi belajar. No, tidak berkaitan. B juga tidak berkaitan. C, di situ dikatakan keberadaan perpustakaan modern memberikan banyak manfaat. Tanpa pikir panjang, jawabannya adalah bagian
bagian Charlie. Jadi dengan kata lain, ketika kalian dapatkan soal seperti ini, kalian tidak perlu sebenarnya membaca keseluruhan teks. Cukup baca petunjuknya dulu di kalimat satu, mana tahu langsung di opsinya ada yang berkaitan dengan itu, berarti memang itulah yang dibahas. Dan memang yang dibahas kalau kita baca setelah kalimat satu ini, manfaat dari si perpustakaan modern tersebut. Jadi aman ya. Jadi ini sebenarnya bisa dikerjakan sepersekian detik. Oke, jadi Kakak rasa untuk soal nomor 2 aman. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini berkaitan dengan tanda baca. Oke, tanda baca apa? Tanda baca koma. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita juga sudah sempat membahas penggunaan tanda koma. Nah, jadi adik-adik, mengapa adik-adik harus mempelajari materi ini? Karena ini juga berkaitan dengan yang namanya kalimat efektif. Nah, jadi memang kalau kita lihat ya, kan kalimat efektif itu di pertemuan sebelumnya Kakak selalu ingatkan dia itu minimal harus ada apanya? Harus ada subjek sama predikat. Nah, jadi dalam hal ini kita make sure dulu perhatikan kalimat berikut. Jika hujan turun, kami akan menunda pertandingan. Nah, kita make sure dulu apakah ada subjek predikat atau tidak. Tadi apa subjek? Hal yang dibahas atau pelaku. Predikat itu fungsinya adalah menjelaskan subjek. So, kita lihat di sini di kalimatnya dimulai dari kata jika. Kakak mau tanya nih, review ingatan adik-adik, jika itu termasuk konjungsi atau tidak? Nah, dia termasuk ya. Jadi kalau berkaitan dengan materi, jika itu adalah konjungsi berkaitan dengan hubungan syarat. Nah, jadi misalnya, saya akan pergi jika dia juga pergi. Jadi syaratnya si toko saya ini akan pergi jika temannya juga pergi. Jadi kayak gitu. Nah, kalau misalnya, nah ini berkaitan lagi dengan pola kalimat. Kalau misalnya kita berbicara mengenai pola kalimat, kalau misalnya di kalimat itu dimulai dari konjungsi, maka otomatis pastikan harus ada koma. Kenapa? Karena kalau tidak ada, maka nanti semuanya keterangan. Nah, kebetulan kata pertama di kalimat di soal nomor 3 ada kata jika yang notabene konjungsi, maka kita lihat ternyata tidak ada koma di kalimat ini. Berarti dalam hal ini semuanya hitungannya keterangan. Berarti apakah ini efektif? Tidak. Kenapa? Karena tidak jelas subjek predikatnya. Jadi gimana caranya, Kak? Caranya kita taruh koma. Nah, kira-kira komanya di mana nih? Nah, komanya itu adalah di setelah kata turun. Nah, coba deh. Kalau kita lihat berarti keterangannya jika sampai koma ya. Jadi jika sampai turun ini adalah keterangan. Oke, setelah koma lihat yang mana subjeknya. Sudah jelas kami. Karena kami itu adalah orang pelaku. Di mana ada subjek pasti ada predikat. Akan menunda adalah predikat dan karena menunda ini adalah kata kerja yang butuh. Kata selanjutnya istilahnya dia adalah predikat atau verba transitif. Jadi selanjutnya ini adalah objek. Nah, jadi otomatis koma harus diletakkan biar jelas subjek predikatnya ada di opsi bravo setelah kata turun. Nah, jadi ini yang adik-adik harus perhatikan ya. Jadi Kakak rasa adik-adik kalau misalnya sudah mendalami pola kalimat, saya pikir kalian pasti akan bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Kakak rasa untuk kalimat nomor 3 aman. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Wow, ternyata kita dihadapkan dengan adanya sebuah teks. Tapi lagi-lagi kembali kita make sure dulu di soalnya. Berarti kita lihat soalnya dulu. Perbaikan kalimat 2. Ini berkaitan materi UTBK juga untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri. Jadi kalau kakak pernah jelaskan di sebelumnya, kalau di soalnya dia berkaitan dengan perbaikan kalimat, kalau bisa lihat dulu di opsi. Jadi jangan langsung baca teks. Karena ini sebenarnya kalian bisa kerjakan tanpa baca teksnya. Nah, jadi kita lihat nih. Coba cari perbedaan dari setiap opsinya. Wow, ternyata ada sebelum seperti yang pakai koma, ada yang sebelum seperti tidak menggunakan koma.
Nah, jadi kita fokus dulu nih di sini, ada seperti ya. Nah, jadi adik-adik kalau kalian mengingat seperti itu ada yang pakai koma, ada yang tidak menggunakan koma. Nah, jadi gimana tuh? Nah, jadi kalau misalnya ingat, seperti ini kalau berbicara di tengah kalimat ya. Jadi seperti itu akan sebelumnya didahului koma kalau dia berupa contoh atau perincian. Misalnya, saya membeli buah-buahan seperti apel dan anggur. Nah, jadi itu kan contoh ya, perincian. Buah-buahan yang dimaksud itu adalah apel dan anggur. Jadi sebelumnya harus ada koma. Nah, tapi kalau misalnya dia itu sepertinya tidak menggunakan koma, kalau dia itu berupa apa? Berupa perumpamaan. Nah, jadi oke, perumpamaan ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk contohnya dikatakan saya atau misalnya saya seperti malaikat. Nah, itu kan perumpamaan ya. Jadi si tokoh saya ini mengumpamakan dirinya adalah seperti malaikat. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat di opsinya alfa. Mereka membawa berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan mie instan. Nah, di sini kan dia contoh atau perumpamaan. Nah, jadi contoh ya. Jadi kalian harusnya sebelum sepertinya pakai koma atau tidak. Nah, pakai ya. Jadi otomatis kita lihat nih yang mana di opsinya yang menggunakan tanda koma sebelum seperti. Ada di opsi Charlie dan ada di opsi delta. Nah, jadi kita lihat apa perbedaan Charlie dan delta. Oh, ternyata setelah seperti itu di perinciannya ada yang pakai koma, ada yang tidak. Nah, kapan perinciannya pakai koma? Kalau lebih dari 2. Oke, kita hitung ya. Seperti beras. Oke, 1. Terus apa lagi? Seperti beras, minyak goreng 2, gula, mie instan. Oh, ternyata sudah lebih dari 2 nih adik-adik. Berarti otomatis sebelum dannya itu pakai koma dan di setiap perinciannya setelah beras wajib ada koma. Sementara di delta ini kurang tepat nih karena dia katakan seperti beras, minyak goreng. Nah, ini tidak ada pemisahnya ya, penggunaan tanda koma dan sebelum dannya tidak menggunakan koma. Berarti dengan kata lain kita sudah dapatkan jawabannya adalah di bagian Charlie. Jadi ingat sebelum dan itu akan menggunakan koma kalau lebih dari dua perincian. Oke, jadi kita sudah dapatkan jawabannya bagian Charlie ya. Nah, berarti kita lanjut ke nomor selanjutnya, kalimat yang memerlukan koma karena mengandung konjungsi antar kalimat. Ingat aja, kalau misalnya konjungsi antar kalimat, dia itu adalah konjungsi atau kata hubung yang posisinya di awal. Jadi kita lihat aja contohnya, namun. Namun adalah konjungsi yang di awal. Jadi dia itu setelah konjungsinya wajib ada koma. Jadi memang itu wajib. Nah, kita lihat saja di kalimat berapa yang dia itu menggunakan konjungsi di awal kalimat. Oke. Kalimat 1 kita lihat ya, 1 tidak ya. Pada itu bukan konjungsi, 2 juga tidak mereka. Oke, 3. Oh, selain itu. Selain itu adalah konjungsi awal kalimat, hubungan penambahan, jadi wajib setelahnya ada koma. Jadi kita tandai kalimat 3. Setelah kalimat 3, 4 atau 5. 4 tidak ya. Oke, 5. 5 di sini dia menggunakan konjungsi oleh karena itu. Oleh karena itu adalah hubungan kausalitas yang di awal, jadi setelahnya itu wajib ada koma. Jadi otomatis kita tandai 5. Jadi kalimat 3 dan kalimat 3 dan 5. Berarti kita lihat di dalam opsinya 3 dan 5 itu ada di opsi apa? Nah, ada di opsi di opsi Charlie. Kalimat 3 selain itu, kalimat 5 oleh karena itu. Posisinya di awal kalimat dan membutuhkan koma setelahnya. Jadi jawabannya Charlie. Jadi dengan ini dapat ya. Untuk selanjutnya kita lihat ke soal nomor berikutnya. Lagi-lagi diperhadapkan dengan teks. So, kita lihat dulu soalnya. Oh, perbaikan yang tepat. Jadi ini perbaikan lagi dikatakan perhatikan kalimat berikut.
kita mau memperbaiki nih, tapi di opsinya ternyata yang kita perbaiki itu adalah apa namanya, yang kita perbaiki itu adalah dari segi penulisan Pantai Kamalinya. Nah, jadi Pantai Kamali ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik perhatikan di sini, oke. Nah, oke. Ini adik-adik, ini disclaimer ya. Jadi P itu posisinya dia adalah huruf kecil ya di sini ya. Karena kalau ini enggak kentara ya. Kecil. Nah, ini kapital. Nah, jadi ini huruf kecil, ini huruf kapital. Nah, ini huruf oke. Terus kalau misalnya kita lihat yang ini huruf kecil dua-dua, kapital ya namanya ya. Kecil dua-dua. Terus yang ini, oh ini sama ya, dia kecil P-nya, terus K-nya itu adalah huruf kapital, sorry. Nah, jadi nah ini perbedaannya karena dia ada menggunakan tanda hubung. Jadi ada, ingat B, P-nya kecil, K-nya kapital. Ternyata kalau kita lihat yang di C juga mengikuti, P-nya kecil, K-nya kapital. Terus D itu kalau kita lihat dia P-nya kecil, K-nya kecil. Kalau A, P-nya kapital, oke, kapital, dan K-nya juga kapital. Nah, jadi kalau misalnya berkaitan, ini berarti berkaitan dengan penulisan huruf kapital ya. Nah, jadi kan ada tuh yang namanya geografis. Jadi geografis itu adalah tata letak. Jadi kayak tempat atau misalnya kayak gunung, pantai, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya geografisnya itu disertai penjelas misalnya Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. Nah, di sini Kak, geografisnya yang mana? Nah, geografisnya itu adalah kata gunung. Nah, karena gunung ini dia adalah geografis dan gunung ini ada penjelasnya bahwa gunungnya itu adalah Gunung Rinjani, maka G-nya wajib kapital. Kecuali kalau gunungnya itu cuman gunung aja di tengah kalimat, maka G-nya kecil. Tapi karena ada penjelasnya, maka G-nya kapital. Nah, ini ada pantai, Pantai Losari tengah kalimat berarti kan otomatis P dan L-nya kapital. Karena ada dijelaskan pantainya itu pantai apa. Nah, ini kan Pantai Kamali. Nah, karena dijelaskan bahwa pantainya itu adalah Pantai Kamali, berarti dalam hal ini adik-adik P-nya kapital, K-nya harus huruf kapital juga karena dia jelaskan Pantai Kamali itu, pantai itu adalah Pantai Kamali namanya. Jadi dengan kata lain kita dapat jawabannya bagian alfa. P dan K-nya harus kapital. Tidak boleh P-nya kecil, K-nya kapital karena pantainya ada penjelasnya. Jadi dengan kata lain ini aman ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada teks lagi. Nah, di sini dikatakan penulisan kata pada kalimat dua yang tidak sesuai. Jadi adik-adik ingat kalau misalnya berkaitan dengan penulisan kata, ini sebenarnya bisa kalian lihat dulu di opsi. Jadi tanpa baca teks dulu. Nah, jadi penulisan kata ada 3 item yang kalian harus perhatikan. Jadi yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah berbicara tentang penulisan baku sesuai KBBI. Jadi kalau misalnya ada katanya yang tidak baku, berarti otomatis itu jawabannya. Contoh resiko. Resiko itu tidak baku berarti penulisan katanya salah. Harusnya risiko. Kedua, penulisan di dan ke. Ini kita sudah bahas minggu lalu. Di itu akan dipisah kalau menyatakan tempat. Di antara atau posisi ya. Di antara posisi di pasar tempat harus dipisah. Kecuali dibantu dibahas, bahas dan bantu tidak menyatakan tempat. Oke, yang ketiga ini sudah kita jelaskan dari segi aturannya ada yang namanya gabungan kata. Jadi kalau misalnya gabungan kata itu ada 2 kata yang penulisannya ada digabung, ada dipisah. Nah, kita lihat ya, namun aman ya. Namun awal kalimat sudah benar kapital awalan hurufnya, informasi juga sudah baku, beredar juga sudah. Nah, ini dipertanggungjawabkan itu gabungan kata dari kata apa? Tanggung dan jawab. Nah, jadi tanggung dan jawab ya. Nah, jadi tanggung dan jawab. Nah, kita lihat nih berapa imbuhan yang digunakan. Oh, yang digunakan itu ada 1, 2.
Nah, jadi kalau misalnya dia sudah menggunakan dua imbuhan dan segala macam, maka otomatis dia itu aturannya harus digabung. Jadi dipertanggungjawabkan, harusnya dia penulisannya digabung, jadi bukan dipisah, jadi jawabannya bagian delta. Kecuali kalau misalnya satu imbuhan, contoh, Kakak katakan misalnya menyebar luas. Nah, gabungan kata dari sebar dan luas. Nah, dia pakai berapa imbuhan? Satu saja, menyebar luas. Nah, jadi karena cuma satu berarti penulisannya menyebar spasi luas. Kecuali kalau menyebar luaskan, mesamakan dua imbuhan, jadi menyebar luaskan itu digabung. Nah, ini jawabannya bagian delta ya, harusnya digabung, tidak dipisah, karena menggunakan imbuhan lebih dari satu. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, jadi ini adik-adik 3 item yang kalian harus perhatikan di penulisan kata. Next, kita lanjut ke penulisan kata yang benar berdasarkan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, ini berkaitan lagi gabungan kata. Nah, ingat adik-adik, kalau misalnya gabungan kata, oke, kalau misalnya gabungan kata, dia itu ada yang namanya bentuk dasar terikat. Jadi bentuk dasar terikat, jadi harus penulisannya digabung. Nah, digabung ya, harus digabung. Nah, bentuk dasar terikat contohnya apakah ini? Antar, pasca, non, maha, sama antar juga ya. Jadi ingat dia harus digabung kalau setelah bentuk dasar terikatnya ini huruf kecil. Kalau huruf kapital baru dia menggunakan yang misalnya ini, non-Indonesia. Nah, jadi ini kan harusnya digabung karena salah satunya bentuk dasar terikat yaitu non. Cuman karena Indonesia itu nama negara yang notabene harus kapital, jadi harus dipisah pakai tanda hubung. Nah, jadi karena ini semuanya huruf kecil, maka aturannya harus digabungkan. Nah, berarti untuk opsi alfa sudah penulisannya salah. Nah, karena ini antar harus digabung bentuk dasar terikat, pasca juga, non juga. Non-aktif harus digabung, mahasiswa harus digabung, antar kota yang benar. Karena antar itu bentuk dasar terikat, kota itu huruf kecil, jadi aturannya harus digabung. Jadi jawabannya bagian error, penulisan yang benar. Oke, jadi kakak rasa ini sudah benar. Lanjut nomor terakhir, di sini dikatakan ada teks lagi. Nah, dikatakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat ya, minimal kalimat efektif gimana? Minimal harus ada subjek sama predikat. Oke, kita make sure dulu dari subjek predikat. Kalimat 1 ada subjeknya, ada. Apa yang dibahas? Perkembangan teknologi di digital. Ini adalah subjek. Apa predikatnya? Telah membawa. Jadi aman. Oke, 2. 2 ada konjungsi dengan. Masih ingat yang tadi kakak katakan kalau misalnya di awal kalimatnya dia menggunakan konjungsi, maka pastikan ada koma biar nanti jelas subjek predikatnya. Dan ternyata ada enggak di kalimat 2 komanya? Tidak ada. Jadi otomatis dengan sampai cepat ini semuanya adalah keterangan. Nah, jadi ini efektif atau tidak? Jawabannya tidak, karena tidak jelas subjek predikatnya. Jadi kira-kira bagaimana biar efektifnya? Komanya setelah dengan adanya teknologi digital, koma. Nah, ini baru keterangan nih ya. Nah, kalau misalnya seperti ini sudah ada subjek, belum ada. Karena dia langsung predikat nih. Nah, jadi harus ada subjek sebelum membuat. Setelah komanya digital, harus ada subjek sebelum membuat. Biar jelas subjek predikatnya. Jadi dalam hal ini, karena kalimat 2 semuanya keterangan, dimulai dari dengan tidak ada koma, jadi tidak jelas subjek predikatnya, maka dalam hal ini kita sudah dapatkan jawabannya yaitu di kalimat nomor 2. Alasan ketidakefektifannya adalah tidak jelas subjek dan predikat. Jadi ingat kalimat tidak efektif, make sure dulu dari penulisan subjek dan predikat. Nah, jadi kayak gitu adik-adik. Jadi hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan beberapa materi. Materinya apa-apa saja? Materinya itu adalah berkaitan dengan ide pokok, pola kalimat, terus juga berkaitan dengan penulisan kata,
dan kita juga sudah membahas sedikit mengenai kalimat tidak efektif. Jadi, semoga apa yang kita pelajari hari ini boleh membuahkan hasil yang baik, dan adik-adik bisa mempersiapkan TKA-nya dengan semaksimal mungkin dengan hasil tertinggi. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kakak doakan bahwa adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan baik, tinggal di-review, dan kalau kalian mau melihat siaran langsungnya, kalian boleh lihat di YouTube Smart School. Oke, pada akhirnya saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.